Robert Koch dan petualangan melawan bakteri jahat. Tahun 1882, dunia masih berkutat dengan berbagai penyakit mematikan. Salah satu yang paling menakutkan adalah tuberkulosis alias TBC. Jangan bayangkan TBC seperti sekarang yang punya pengobatan cukup efektif. Dulu, kalau orang batuk-batuk berkepanjangan, itu bukan tanda butuh permen pelega tenggorokan, tapi mungkin tinggal menghitung hari sebelum dipanggil Yang Maha Kuasa. Di Jerman, seorang dokter dan ilmuwan bernama Robert Koch tidak mau tinggal diam melihat manusia berjatuhan tanpa tahu penyebab pastinya. Sejak dulu, TBC sudah ada, tapi orang-orang mengira itu kutukan, udara buruk, atau karma karena tidak membayar utang. Bahkan ada yang percaya TBC ditularkan lewat tatapan mata. Coba bayangkan, kalau teori itu masih berlaku, kita mungkin harus pakai kacamata hitam di mana-mana. Koch adalah tipe ilmuwan yang perfeksionis. Dia bukan orang yang puas dengan teori tanpa bukti. Kalau ada orang bilang TBC itu gara-gara angin malam, dia pasti bakal jawab, mana buktinya? Lalu mulai membawa mikroskop dan tabung reaksi ke sana kemari. Di laboratoriumnya, Koch melakukan serangkaian eksperimen. Waktu itu belum ada teknologi canggih, jadi dia benar-benar harus ulet. Pekerjaannya melibatkan banyak lendir, dahak, dan cairan tubuh lainnya. Bisa dibilang dia adalah orang yang berani terjun langsung ke dunia perbakterian tanpa rasa jijik. Bayangkan kerjaan dia tiap hari. Hari ini, saya akan meneliti lendir manusia lagi. Luar biasa dedikasi pria ini. Setelah bertahun-tahun meneliti, akhirnya dia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ada makhluk kecil berbentuk batang yang selalu muncul di jaringan paru-paru penderita TBC. Koch nggak langsung lompat kegirangan dan teriak "Eureka!" kayak di film-film karena dia tahu dia butuh bukti lebih kuat. Dia kemudian mengisolasi bakteri ini dan mengujinya di hewan percobaan. Setelah diuji coba pada beberapa hewan, ternyata benar. Bakteri ini menyebabkan penyakit yang sama. Akhirnya dia menamainya Mycobacterium tuberculosis. Ya, namanya panjang dan sulit diucapkan. Tapi ini adalah kunci perubahan dalam dunia medis. Begitu hasil penelitiannya diumumkan, dunia kedokteran geger. Ini seperti pertama kali seseorang menemukan wifi gratis di tempat umum. Semua langsung heboh. Dokter-dokter dari berbagai negara akhirnya sadar bahwa TBC bukan disebabkan roh jahat atau mistis, melainkan bakteri. Namun meskipun ilmuwan langsung menerima temuannya, masyarakat biasa masih banyak yang ragu. Masa sih penyakit gara-gara makhluk kecil nggak lagi kelihatan? Padahal mereka percaya sama hantu yang juga nggak kelihatan. Ironis sekali, dampak dari penemuan ini sangat besar. Karena sudah diketahui penyebabnya, langkah-langkah pencegahan mulai dirancang. Orang-orang mulai memahami pentingnya kebersihan dan sanitasi. Bahkan akhirnya dikembangkan vaksin BCG dan antibiotik yang bisa melawan penyakit ini. Kalau Koch masih hidup sekarang, mungkin dia akan bangga sekaligus frustrasi. Bangga karena temuannya menyelamatkan banyak nyawa, tapi frustrasi karena masih ada yang percaya kalau masuk angin lebih berbahaya daripada bakteri. Sejak saat itu, nama Robert Koch tercatat dalam sejarah sebagai salah satu pelopor mikrobiologi modern. Dan kita sebagai generasi yang menikmati kemajuan ilmu medis seharusnya berterima kasih. Tanpa Koch, mungkin kita masih percaya bahwa TBC bisa sembuh hanya dengan ditiup-tiup atau dijampi-jampi. Jadi, kalau suatu hari kalian batuk lama dan dokter menyuruh periksa lebih lanjut, ingatlah bahwa semua ini berawal dari seorang pria di abad ke-19 yang rela berkutat dengan lendir dan bakteri demi menyelamatkan dunia. Terima kasih, Dr. Robert Koch. Di dunia medis tidak akan pernah sama tanpamu.